Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap saudara hari ini dalam keadaan sehat. Mari kita duduk di hadapan Tuhan hari ini untuk mencoba mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami bersama di MIC Church terus mendoakan saudara agar di tahun pembebasan ini banyak keluarga dipulihkan, gereja Tuhan semakin bertumbuh, dan semakin banyak orang yang tetap menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar firman yang ditabur Tuhan bisa menjadi benih dan berbuah dalam kehidupan masing-masing yang menonton. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Dengan keadaan politik ekonomi dunia yang terus berubah, ada orang yang mungkin mulai mencoba untuk apply kewarganegaraan di negara lain. Ada yang apply citizen untuk menjadi warga negara tertentu karena mungkin biaya pendidikan lebih murah atau layanan kesehatan yang lebih baik atau bahkan gratis di beberapa negara tertentu. Seseorang memutuskan untuk pindah warga negara biasanya karena ada benefitnya, ada privilege-nya, dan ada protection yang didapatkan untuk menjadi warga negara tersebut. Rasul Paulus katakan bahwa semua orang Kristen yang percaya itu sebenarnya termasuk dalam warga negara kerajaan Allah. Apa artinya? Khotbah hari ini saya beri judul Kingdom Citizen atau warga negara kerajaan Allah. Kita baca di Filipi 3:20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Menariknya, kata keluargaan ini dalam bahasa aslinya politeuma, artinya citizen. Ini hanya disebut satu kali saja dalam seluruh perjanjian baru. Apa artinya kewargaan sorga? Kewargaan sorga adalah pengikut Yesus yang mempunyai perspektif sorga yang bisa membawa dampak di dunia, tapi tidak menjadi serupa dengan dunia. Apakah itu kewargaan sorga? Kewargaan sorga berarti kita berada di dalam pemerintahan sorga, dan Kristus menjadi raja atas kita. Sama seperti di dunia, ada hak dan kewajiban sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebagai warga negara kerajaan Allah, ada juga benefit, ada protection, ada perlindungan, ada privilege yang didapatkan pada saat kita jadi warga negara. Kewarganegaraan sorga ini disebutkan oleh Rasul Paulus karena dia ingin menguatkan jemaat di Filipi, bukan hanya karena persekusi oleh tentara Roma yang menguasai kota Filipi, tapi juga oleh banyaknya pengajar-pengajar palsu di kota tersebut. Kota Filipi terletak 600 mil dari Roma, tapi masuk dalam kekuasaan Roma. Banyak warga negara Roma yang tinggal di Filipi, terutama pensiunan tentara. Jemaat di Filipi berharap mereka bisa menjadi warga negara Roma. Kenapa? Karena sama seperti Paulus, karena dia adalah warga negara Roma, maka dia bebas dari persekusi atau bebas dari hukuman bentuk apapun. Banyak hak istimewa atau privilege yang didapatkan sebagai warga negara Roma pada waktu itu. Kewarganegaraan Roma ini bisa didapatkan dengan kelahiran seperti Paulus atau bisa dibeli dengan harga yang mahal. Tapi Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, kewarganegaraan kita adalah sorga. Kita juga sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Dia ingin menunjukkan bahwa bukan warga negara Roma atau warga negara-negara mana yang penting. Yang paling penting adalah kita adalah warga negara sorga. Ada panggilan dan tujuan yang lebih besar bagi warga negara sorga. 1 Petrus 2 ayat 11 katakan, kita ini seperti pendatang dan perantau di bumi ini. Walaupun hidup kita di bumi, kita masuk dalam satu warga negara, tapi kesetiaan kita haruslah kepada kerajaan Allah. Pada waktu kita mau masuk ke negara lain, kita biasanya harus mempunyai paspor untuk masuk ke negara tersebut. Kita tidak otomatis bisa menjadi warga negara tersebut kecuali kita mau melepaskan warga negara asal kita. Banyak orang Kristen yang melepaskan kewarganegaraan sorga karena terlalu fokus kepada hal yang ada di dunia. Orang Kristen seharusnya bisa menjadi garam dan terang dan membawa pengaruh, bukan malah dipengaruhi oleh dunia. Di ayat sebelumnya di
ayat 18, Rasul Paulus katakan bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, yang artinya orang yang berjalan sebagai musuh Kristus. Ayat ini mengatakan bahwa banyak orang yang mengaku dia orang percaya, dia itu pengikut Kristus, tapi cara hidupnya cemar dan ikut dengan ajaran palsu. Pada saat kamu menyadari bahwa kamu adalah warga negara sorga, harusnya cara hidup atau lifestyle-mu itu berbeda. Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Filipi bahwa lifestyle Kristen duniawi dan Kristen rohani itu berbeda. Kita tidak hanya pergi ke gereja di hari Minggu, tapi kita juga membawa dampak dalam keseharian kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita. Kalau kita adalah orang tua, maka kita juga akan meneruskan kerohanian kita kepada anak-anak kita. Kita mungkin bekerja sesuai dengan peran kita masing-masing di masyarakat, tetapi perkataan kita, perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang setelah ikut Tuhan masih belum meninggalkan cara hidup yang lama, yang penuh dosa. Cara hidup dan lifestyle kita harus berubah pada saat kita menjadi pengikut Tuhan. Kita tidak bisa melakukan dosa yang sama lagi. Kita harus cek setiap perbuatan dan keputusan kita, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau gaya hidupmu masih sama seperti pada waktu kamu tidak mengenal Tuhan, berarti kamu masih bingung. Kamu adalah kewarganegaraan kerajaan Allah. Setiap perintah Tuhan otomatis mengikat kepada semua warga negara. Seperti seorang financial representative yang ingin menawarkan produk keuangan kepada kita, pastinya dari cara dia berpakaian, cara dia berbicara itu berbeda. Setiap kita ada pertanyaan, pastinya mereka selalu siap membantu. Sebagai kingdom representative atau wakil dari kerajaan Allah, harusnya cara kita bekerja sebaik performa kita di pekerjaan sekuler kita. Karena kita adalah citizen of heaven atau warga negara kerajaan sorga. Kerajaan di dunia ini nantinya akan menjadi kerajaan Tuhan pada saat dia datang kedua kalinya dan dia membangun kerajaan 1000 tahun di bumi. Setiap pengikut Tuhan yang setia yang menjadi warga negara kerajaan Allah akan ikut memerintah bersama Yesus. Apakah saudara ikut ambil bagian dalam mempersiapkan jalan Tuhan di bumi saat ini? Di ayat 19 katakan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pada saat pikiran kita hanya kepada perkara duniawi, maka cara kita berpikir pasti tidak sama dengan perspektif sorga, tapi perspektif manusia. Cara pikir yang humanis adalah cara pikir yang sesuai dengan hikmat manusia, hikmat dunia, dan bukan hikmat Allah. Kalau apa yang kamu putuskan, kamu lakukan, kalau tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan, berarti pikiranmu itu duniawi. Jangan sampai perut kita, kedagingan kita, keinginan kita menjadi Tuhan kita. Kalau pikiran kita hanya kepada perkara duniawi, berarti kita harus ubah mindset kita hari ini. You are kingdom citizen. Kamu adalah warga negara kerajaan Allah. Jangan menjadi sama dengan dunia. Roma 12 ayat 12 katakan, pikiran kita harusnya diubahkan oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sekarang ini banyak orang Kristen yang undecided, yang bimbang, gampang goyang ke kiri, ke kanan, tidak stabil. Alkitab katakan di Yakobus 1 ayat 7, orang yang demikian tidak akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Hari Minggu bisa mencari hikmat dari Tuhan dengan mendengarkan khotbah, tapi pada hari lainnya akan mencari hikmat dari tempat-tempat lain. Karenanya mereka akan lupa dengan perkara rohani, apa yang harus dikerjakan, tapi menjadi sibuk dengan perkara dunia saja. Filipi 3 ayat 20 lanjutannya adalah, dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Siapa yang kita nantikan sebagai juru selamat kita? Kita mungkin berpikir bahwa dunia yang berkuasa, kita pikir presiden yang berkuasa, tapi kenyataannya segala yang ada di bumi dan di sorga, Tuhan yang punya kendali. Tuhan yang punya kendali atas apa yang dia mau lakukan. Apa yang dia mau lakukan kepada negara A atau kepada negara B, Tuhan yang punya kendali.
Kita mempunyai tanggung jawab di dunia ini, tapi kesetiaan kita bukan kepada dunia ini. Kita hanya sementara di bumi ini, tapi setelah ini adalah hidup yang kekal. Kita menjadi kingdom citizen atau warga negara kerajaan Allah, di mana kita menjadi warga negara sorga sebagai pengikut Kristus yang mau membawa dampak kepada dunia dan tidak menjadi sama dengan mindset dunia. Perspektif kita adalah sorga dan kita hanya menjalankan peran kita di dunia ini. Kalau saudara tidak mempunyai paspor ke sorga, saudara bisa mendapatkannya. Yesus memberikannya secara gratis. Kalau saudara mengakui Yesus mati buat dosamu dan mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka saudara akan diberikan paspor ke dalam sorga. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, biar setiap banyak anak-anak Tuhan akan semakin yakin bahwa keluarga negaraannya adalah di sorga. Dan pada setiap tindakan, pada setiap keputusan, pada setiap planning-planning yang mereka lakukan itu semuanya itu berasal daripada Tuhan dan berdasarkan daripada hikmat dari Tuhan dan bukan dari hikmat manusia. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar ada pembukaan pikiran, biar ada satu gerakan yang aktif yang dilakukan oleh anak-anak-Mu saat-saat ini, sehingga mereka bisa berada dalam posisinya masing-masing untuk menjadi anggota kerajaan Allah yang siap sampai menunggu Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you for watching. Tuhan Yesus memberkati.